Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di New Perspective. Alhamdulillah pagi ini kita sudah ada tamu istimewa nih, Pak Gubernur NTB, Pak Dr. Zulkifli Mansyah. Nah, mumpung masih suasana Lebaran, minal aidin wal faizin Pak Gub. Sama-sama. Dan juga hadir juga narasumber kita, analis politik Universitas Mataram, Pak Dr. Saiful Hamdi. Nah, kali ini saya dan dua narasumber kita ini akan berbincang-bincang terkait dengan dinamika politik menuju Pilkada NTB 2024 ya Pak Gub ya. Ya, ini Pak Gub, seperti yang kita ketahui kan DPW PKS sudah menetapkan Pak Gub kembali untuk sebagai calon gubernur yang akan diusung untuk periode kedua. Nah, tetapi di sisi lain juga ya seperti Pak Gub tahu sendirilah juga kan banyak juga pihak yang menyaksikan lah begitu. Yang masih ragu lah apakah Pak Gub ini akan memilih maju di Pilgub NTB ataukah akan memilih maju di Pilgub DKI Jakarta. Nah, karena ini kan besok pilkadanya akan serentak, jadi tidak mungkin akan mengikuti dua pilkada, jadi harus ada pilihan lah gitu. Nah, seperti apa Pak Gub merespon rumor yang beredar ini begitu Pak Gub? Kalau saya di politik ini sudah lama ya, sejak zaman mahasiswa kita sudah jadi presiden mahasiswa di UI yang dinamika substansinya hampir sama. Dan dari dulu dengan pengalaman ini ngajarin kita satu hal, ya nggak boleh GR di politik itu karena situasi bisa berubah. Nah, saya sering mengingatkan karena perjalanan politik kita sudah panjang, kita mesti banyak belajar. Nah, orang yang mengagumi kita saat ini ada dinamika besok bisa jadi haters yang sangat serius gitu. Atau ada orang bergebu-gebu misalnya ingin maju dalam kontestasi election, tiba-tiba dia terkena stroke, sakit gitu. Siapa mau milih dia bicara udah nggak bisa, kelereran kiri kanan. Nah, jadi menurut saya sebagai orang politik ya di posisi politik jadi wajar kalau misalnya PKS, apalagi saya ketua DPP, untuk dicalonkan kembali di di NTB. Nah, tapi wajar juga kalau nama kita disebut di Jakarta, di nasional, karena memang pilihan PKS di nasional di pusat juga terbatas. Sebagai ketua DPP tentu sah-sah saja nama kita disebut sebagai salah satu tokoh yang mungkin digadang-gadang oleh PKS untuk berkompetisi di luar NTB, bisa di DKI, bisa di nasional. Tapi sekali lagi seperti saya katakan itu kita nggak boleh GR. Jangan sampai ini a matter of perception aja, persepsi, karena semua partai politik itu punya prosedur, punya mekanisme. Kalau saya pada dasarnya ya bukan sekedar ingin rendah hati, saya satu periode pun sebenarnya kalau kira cukup juga buat saya, nggak misalnya harus tersandra karena ingin cari muka kemudian harus periode kedua atau ingin kemana-mana. Karena salah satu prestasi kepala daerah dengan sistem yang ada menurut saya, kita bisa lepas dari jerat hukumnya itu udah berat sekali. Ya, jadi orang bisa jangan sampai terpesona dengan penampilan, dengan kedudukan, tapi bahayanya juga besar sebenarnya. Kalau kita nggak hati-hati antara pujian, tepuk tangan, dan caci makian itu tipis ya. Siap. Jadi buat saya nanti survei juga ilmu politik ini, election ini bisa diterka dengan presisi yang terukur. Kalau nanti misalnya ada survei kita masyarakat di NTB masih senang kita jadi gubernur, masih masuk akal, mungkin PKS akan memikirkan mencalonkan kita kembali. Tapi kalau kita survei PKS di Jakarta bagus gitu, kemudian nggak ada tokoh, kemudian di nasional pun bagus, bisa juga gitu. Jadi nggak ada hal yang mewah sebenarnya. Jadi bukan berarti kita sok-sok punya banyak pilihan, kemudian ingin membesarkan diri, karena ada orang curiga sengaja ngomong nasional untuk meningkatkan elektabilitasnya di sini. Nggak bisa disalahkan juga, karena bisa jadi juga begitu. Tapi menurut saya dunia sudah berubah. Jadi jabatan politik itu bukan lagi semata achievement, tapi juga pengabdian. Selama kita mengabdi bahwa
posisi politik itu sebagai bentuk cara kita berkhidmat pada masyarakat, kita nggak ada jadi beban. Siap. Tapi kalau ini dilihat sebagai satu kemewahan, satu harus yang dikejar-kejar, pengalaman saya ini dalam politik itu capek kita. Ada pahalanya nggak dapat, keikhlasan nggak dapat, ya udah gitu. Nanti diserahkan saja pada mekanisme pasar. Jadi kalau memang masyarakat melihat kita masih cukup untuk dipertahankan, ya mungkin partai akan mikir juga. Tapi kalau kita lihat nanti, saya terutama, kita ini kan orang sekolahan juga. Kalau kita lihat elektabilitas kita rendah, misalnya Bu Rohmi lebih bagus misalnya dibandingkan elektabilitas saya akan dukung Bu Rohmi. Jadi saya tuh bukan orang yang harus saya enggak, bukan sok-sok ingin rendah hati. Kalau elektabilitasnya Bu Rohmi misalnya lebih tinggi, saya akan dukung beliau gitu. Karena kita nggak mau malu juga, masa masyarakat sudah lihat elektabilitas kita rendah, ingin maju lagi. Maksud saya itu namanya nggak ngukur diri. Nah, jadi misalnya masyarakat masih menginginkan kita, kan kita juga harus ngobrol sama keluarga kita, sama teman kita, apakah berkhidmat pada masyarakat itu harus semata jadi gubernur. Nah, maksud saya ini tradisi ini perlu ditularkan pada banyak kepala daerah yang lain supaya tensi orang untuk jadi politisi ini it is not the only way. Nah, karena saya di Jakarta ini lihat orang-orang kita terutama dari daerah yang ekonominya lemah terutama itu selalu bicara leadership, kepemimpinan itu semata politik saja. Padahal kepemimpinan ekonomi kita udah direbut oleh orang lain. Nah, orang lain yang sudah punya kemampuan ekonomi ini ketika interested di politik bisa pindah kapan saja dia. Nah, kita yang politik kalau nggak ada financial support susah tergopoh-gopoh nanti kalau yang punya kekuatan ekonomi itu interested. Nah, jadi maksud saya ini masih cair ya. 1 tahun 2 tahun itu dalam politik itu masih sangat lama dan kita nggak boleh GR gitu ya. Jadi boleh saja sekarang orang bertepuk, besok mencaci bisa, sekarang mencaci, besok bertepuk, ya gitu aja. Jadi wallahu alam kita berbuat yang terbaik saja, diniatkan beribadah gitu. Kalau ya bagus ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita minta maaf pada masyarakat, kita berusaha maksimal gitu. Ini mungkin Pak Gub terkait relasi antara PKS dan INWI begitu, NWDI maksudnya. Nah, kita tahu sendiri kan PKS dan NWDI juga sudah menyampaikan ke publik bahwa mereka ingin melanjutkan duet Zurohmi Jilid 2. Nah, tetapi di sisi lain mereka meminta supaya ada koalisi linear di Lombok Timur. Nah, kita tahu sendiri kan NWDI sudah menetapkan paket Rumaksi Jamaluddin dan PKS menetapkan Pak Abdul Hadi sebagai calon bupati. Nah, seperti apa nanti Pak Gub meramu konstelasi yang ada hari ini begitu Pak Gub? Ini kan masih lama, maksud saya itu 2 tahun ya. Saya kira NWDI misalnya punya preferensi wajar. Ini ormas sangat besar. Nah, PKS misalnya kan lucu kalau misalnya partai politik tidak mengusung kader gitu. Tidak mengusung kader, menurut saya buat apa punya partai? Tapi kan nanti misalnya Abdul Hadi atau apa namanya Pak Rumaksi atau Pak Jamal gitu, kan nanti disurvei. Artinya sekarang tuh nggak bisa pakai feeling-feelingan gitu, feeling saya kita menang ya gitu. Nah, kita punya alat yang bisa ngukur tiap hari. Tiap hari kita bisa ukur, makanya saya kenapa bikin konsultan sendiri, karena kan ini ilmu standar. Nah, kebanyakan ilmu sosial kita di NTB ini alat kuantitatifnya masih terbatas, bicara yang jago banyak. Tapi ketika udah mulai pakai alat statistik, kemampuan mau mencoba belajar itu yang sebenarnya padahal itu bisa dipelajari. Nah, saya kenapa sangat terganggu, karena saya lihat ini yang sekolahnya tidak lebih canggih dari kita, jadi konsultan politik, kerjanya itu meninabobokan kita, tidak lebih pintar dan mengetahui kondisi real dibandingkan kita, tapi kita bayar 400 juta, 500 juta. Saya bilang ini apa-apaan kayak begini. Nah, saya membayangkan seperti adinda saya ini tuh punya tim yang ahli kuantitatif yang bisa terukur, sehingga setiap ekspresi kualitatif kita itu ada faktanya. Nah, oleh karena itu kalau semua kampus itu punya center-center yang untuk bertugas mengedukasi masyarakat supaya punya pilihan yang benar. Nah, tidak habis 400 juta untuk mengkader orang untuk mengerti metode ini, ketimbang dia nanti seperti kemarin kandidat-kandidat yang maju kan udah tim surveinya itu kerjanya kayak konsultan politik, udah mahal, padahal ini programnya copy paste saja.
Nah akhirnya apa, orang tergopoh-gopoh, ada semangat menang karena konsultannya menjanjikan dengan data-data yang dibuat-buat sebenarnya. Nah akhirnya ketika nggak jadi, kecewa. Dan saya sama Bu Rohmi ini kan sama-sama pernah jadi rektor, kita sekolahan juga. Kalau misalnya nanti ada yang memunculkan Zul Rohmi misalnya, ya kalau laku di pasar, ya pasti kita tertarik untuk memikirkan maju. Tapi kalau elektabilitasnya jelek, malu juga. Nah saya termasuk yang tidak akan maju kalau elektabilitas saya memang jelek gitu. Karena menurut saya berarti masyarakat sudah nggak tertarik gitu ya. Kita persilakan pilihan masyarakat yang lain. Nah kalau masalah linear sama, kita paksakan harus linear. Kalau memang kandidat itu nggak laku di masyarakat, Untuk kan kita jangan kelihatan tidak bersahabat dengan suasana batin masyarakat. Karena masyarakat makin tercerahkan, makin well informed, ya nanti mereka akan memilih kandidat-kandidat dan ke depan proses politiknya jadi lebih rasional. Nah tugas Dinda menurut saya ini perlu terus lebih agresif supaya masyarakat itu tercerahkan, sehingga orang-orang yang pas nanti akan muncul. Apalagi saya yakin betul, jangan-jangan 2 tahun ke depan itu nanti smartphone itu sudah bisa ngasih informasi secara otomatis. Nah nanti dengan teknologi itu bisa kira-kira siapa yang dibutuhkan oleh Lombok Timur misalnya, keluar kriterianya, mungkin dia dekat dengan masyarakat, dia harus jujur, dia dekat agama, mungkin smartphone bisa ngasih itu dengan algoritma. Nah nanti kalau untuk karakter yang itu ada nggak orangnya, dia bisa ngasih jawaban sendiri juga. Gimana tuh Dinda? Saya ke Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Gimana Bang? Abang sebagai pan politik melihat relasi PKS dan NWDI ini di Pilkada NTB dan Pilkada Lombok Timur. Apakah koalisi linear ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Dr. Zul untuk meramunya begitu, Bang? Ya, Mas Ane, sebelum menjawab pertanyaannya, mungkin saya ingin menyambung apa yang dikatakan Pak Gub tadi, bahwa kalau kita melihat teorinya Pierre Bourdieu atau Fukuyama itu kan bahwa modal sosial ini sangat penting, bagaimana membangun jaringan. Nah, sementara yang saya perhatikan memang kelemahan dari teman-teman kita, terutama dari suku Sasak ya Pak Gub, yang maaf, ini jaringan keluarnya masih sangat minim. Termasuk yang beliau katakan tadi bahwa jangan sampai kita hanya bersaing berkompetisi di tingkat lokal. Nah, sementara orang-orang sudah mengajar Jakarta, mengajar pusat. Nah, kita tahu bahwa memang sejarah Pak Jokowi yang kemudian bisa menembus sebagai RI 1 dari stepnya menjadi gubernur Jakarta ini, saya kira sejarah baru. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa apa track recordnya ini yang saya kira penting Mas ini. Bahwa sejarah menjadi presiden sekarang, orang harus mulai dari karir bawah dulu, termasuk menjadi gubernur. Dia harus punya prestasi yang ingin ditunjukkan ke publik. Nah ini yang saya kira mungkin Pak Gub nanti kalau memang idealnya sih beliau mungkin harus lanjut di NTB, artinya untuk menunjukkan prestasinya. Kalau masyarakat menginginkan Pak Gub ya. Tetapi itulah, artinya kan orang selalu bertanya sekarang ketika dia ingin menjadi calon presiden, apa track recordnya, apa kemajuan yang sudah dibangun begitu. Dan saya ini kan sekarang di Dewan Pakar di NWDI. Nah NWDI pun kan kita kemarin di pengajian dengan Tuan Guru Bajang, kita ingin mesti punya antisipasi NWDI 50 tahun ke depan seperti apa, 100 tahun seperti apa. Nah nggak boleh juga NWDI ini hanya menjadi pemain lokal. Karena masyarakat Sasak di seluruh Indonesia ini banyak. Diasporanya itu luar biasa. Masyarakat Mojo ini banyak. Nah ini harus nanti dia bermetamorfosis menjadi organisasi yang mewadahi komunitas kita di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah ini yang perlu diantisipasi. Nah kalau nggak begitu nanti ya kita akan berebut kue yang kecil gitu, pemainnya besar-besar, hebat-hebat. Sayang maksud saya, Indonesia itu terlampau luas. Nah saya termasuk yang sangat optimis ya. Kehadiran seorang Din Samsudin memberi warna nasional, kehadiran Fahri Hamzah memberi warna. Dan saya kira begitu banyak anak NTB ini yang punya kapasitas seperti itu. Nah oleh karena itu tugas kita adalah membuka perspektif bahwa Indonesia itu punya kita. Indonesia ini bukan hanya milik orang Jawa. Masa sekarang nama disebut sebagai calon presiden aja kita masih belum terbiasa. Satu saat nanti orang Indonesia, orang NTB, orang NTT disebut sebagai capres itu biasa gitu ya. Nggak lagi melihat capres menteri itu satu hal yang mewah gitu. Nah sekarang karena kita masih sedikit yang jadi tokoh nasionalnya,
apalagi orang tokoh nasional kemudian asik dengan dirinya sendiri, mempertontonkan kemewahan menjadi tokoh itu seakan-akan itu hebat gitu. Padahal kita jadi tokoh nasional kebetulan aja. Karena kebetulan kuliah di UI, kuliah di UGM, dapat organisasi yang bagus, pas. Nah, orang yang pernah ke nasional ini harus buka jalan. Sehingga talenta-talenta hebat ini ada salurannya. Karena kalau salurannya nanti banyak bergerak, kita semua yang akan untung. Sigmanya itu kita semua gitu. Nah, makanya saya kasih beasiswa kepada orang NTB yang mau ngambil doktor hukum di Jakarta, itu syaratnya satu. Saya akan biayain mereka sekolah S3 di Jakarta, syaratnya nggak boleh kembali ke NTB. Syaratnya nggak boleh, Anda harus rebut ibu kota. Karena menurut saya itu talentnya hebat. Artinya dari sana membangun NTB Pak Gop ya. Kita suruh berantem, orang Batak aja bisa. Kenapa orang Bima, orang NTB, orang Lombok ini nggak bisa? Nah, karena kalau kita bertempur dalam kolam yang kecil, teman semua. Dan maksud saya ke depan itu jadi gubernur itu jangan jadi terminal akhir. Jadi bupati itu jangan terminal akhir. Jadi jangan kita berantem sesama kita sehingga orang yang potensial ini terluka dalam di sini. Iya Pak Gop, setuju. Ya menyambung tadi dari Pak Gop tadi, Mas Ani, saya kira memang pemimpin yang kita harapkan ya, yang punya moral akhlaknya lokal tetapi visinya global. Saya kira ini yang sulit Pak Gop yang kita temukan. Sementara ini kan pembangunan yang kita lihat physically sangat growth lah di Pak Jokowi ya, pembangunan fisik, tetapi SDM ini ternyata cukup terabaikan. Jadi saya sangat setuju dengan Pak Gop berani menyekolahkan teman-teman kita keluar ya. Bahkan tidak perlu balik ke NTB begitu, perlu mencari peluang kerja di luar. Saya kira ini kan cara kita untuk membangun daerah. Mungkin 10 tahun ke depan baru terasa Pak Gop ya. Saya ingat Gubernur Kaltim Pak Gop punya program juga, Kaltim Cemerlang. Itu berapa ribu siswa disekolahkan, mahasiswa di Rusia, di mana-mana memang punya spesifikasi lah begitu. Nah, kembali kepada NWDI. Ini saya setuju dengan Pak Gop karena NW dan NWDI saya lihat di NTB ini cukup besar, tetapi belum punya konsep membangun pemberdayaan ekonomi umat. Ini yang menjadi problem. Nah, belum lagi kalau kita bicara politik. Di pasca reformasi ini kan sayangnya memang pendiri NU meninggal duluan, ya, termasuk Maulana lah, belum meninggal duluan. Kita lihat orang-orang yang mendirikan partai, ya termasuk misalkan Amin Rais buat PAN, kemudian Gus Dur buat PKB. NU saya pikir kenapa nggak bangun partai pada waktu itu? Ya, mungkin kalau Maulana masih hidup, mungkin beliau juga memikirkan untuk membangun partai karena akses terbuka, orang kita juga banyak di luar daerah punya cabang di 32 provinsi. Mungkin 34 sekarang. Jadi semua seandainya kita punya misi membangun partai merebut Indonesia, why not begitu loh. Kita udah punya itu. Bayangkan orang nggak punya modal, ya nggak punya modal massa, nggak punya modal berani bangun partai. Nah ini saya kira saya setuju dengan Pak Gop, jangan sampai kemudian kita hanya berkelahi di ruang yang kecil ya, di area yang kecil, tetapi yang besar ini kita terlupakan. Nah kalau tadi pertanyaan Mas Ani dengan PKS ya, bagaimana kolaborasi di artinya linearitas ya, antara provinsi dengan Lotim, saya kira itu harus terjalin Pak Gop supaya memudahkan kerja politik kan. Karena dan kalau tidak terlampau susah menurut saya itu untuk linear itu lebih gampang koordinasinya. Dan kita nanti fair aja. Kalau misalnya ternyata Pak Abdul Hadi populer di misalnya Lotim dan dia pasti menang, NWDI PKS pasti setuju. Tapi kalau ada yang lebih populer, PKS juga rasional. Jadi sekarang ini bukan kekeh bahwa harus A harus ini, tapi saya tertarik pada argumen Pak Dokter tadi itu, apresiasi kita pada pelaku ekonomi itu harus mulai diberi tempat. Nah sekarang kan orang kalau jadi ulama, ini kan memang komunitas tradisional tuh semua mengalami begitu. Tokoh agama, tokoh apa nanti mendapat penghormatan tersendiri wajar. Nah sekarang kan orang tidak punya cita-cita menjadi pengusaha, menjadi orang yang kaya, karena memang apresiasi kita pada pengusaha dan orang kaya itu belum terlampau di puncak. Tapi seiring berjalannya waktu, nanti saya kira NWDI, NW, NU, kemudian organisasi yang lain
harus punya apresiasi yang memadai misalnya pada kader-kadernya, bukan hanya kita bangga berapa yang punya pondok, tapi seberapa kader yang punya perusahaan juga harus ada apresiasi yang sama. Ada apresiasi. Nah itu kan misalnya kemarin ada Nurul Hakim atau banyak, sekarang kan ada pengusahanya, ada yang jadi tentara, ada yang ke depan akan bervariasi. Nah jadi kalau kita nggak berubah, waktu yang memaksa kita berubah memang. Dan oleh karena itu perlu entah NWDI, entah NW, NU itu punya roadmap yang jelas terhadap 50 tahun, 100 tahun ke depan itu. Bukan penting bahwa roadmap itu akan benar atau tidak, tapi dengan roadmap itu akan memaksa kita berubah sekarang. Jadi menurut saya kontestasi politik NWDI atau PKS atau NTB ini sederhana ya. Nanti akan ada survei, lihat elektabilitas. Orang kalau elektabilitasnya tinggi nggak disuruh maju pun nanti maju sendiri. Orang kalau mau misalnya maju, misalnya saya mau maju periode kedua gitu, tapi setelah disurvei elektabilitasnya rendah misalnya, saya pasti tahu diri, saya nggak akan maju. Jadi simpel aja. Nah, Pak Gub, ini kan kita tahu masa periode kepemimpinan Zurohmi tinggal 1 tahun lagi. Nah, 1 tahun ini apa program-program yang belum kira-kira yang menurut Zurohmi belum bisa dituntaskan begitu dan harus dituntaskan di tahun ini begitu? Ya program kita itu kan industrialisasi yang paling ini supaya ada diferensiasi saja, karena orang harus tahu saya mewarisi kepemimpinan TGB itu yang sukses. Nah ini juga bukan nggak menghadirkan satu beban sendiri, kecuali kalau kepemimpinan sebelumnya gagal itu lebih gampang kita. Mewarisi kepemimpinan yang sukses ini, misalnya orang menyangka kita melanjutkan tradisi WTP, buat orang kejar WTP gampang, tapi kita sampai 10-11 kali ini kan satu hal yang sebenarnya nggak gampang. Jadi mewarisi satu kepemimpinan yang sukses itu minimal kita bisa melanjutkan kesuksesannya itu sudah more than enough sebenarnya. Oleh karena itu apa yang kita inisiasi di zaman TGB itu semua dilanjutkan. Nah, kenapa ada industrialisasi? Supaya ada diferensiasi saja. Ini belum pernah disuarakan secara lantang, tapi kita harus mulai misalnya. Kemudian ada zero waste. Zero waste wajar. Orang Bu Rohmi itu ahli lingkungan, kemudian dia menjadi pimpinan bagian lingkungan di perusahaan multinasional. Jadi wajar kalau di dalam idealismenya ingin ada zero waste, dan ini bukan pekerjaan gampang. Nah, nanti ada pengolahan sampah mungkin baru kelihatan hasilnya. Jadi menurut saya ya dengan mempertahankan banyak event besar sampai setahun ke depan aja ini akan satu hal yang lumayan buat kami ya. Dan ini juga memberi inspirasi, dan saya senang kemarin Lombok Tengah misalnya. Bupatinya punya terobosan bikin international circuit, terlepas kalau masih ada kekurangan sini-situ, penting mulai dulu. Nah, karena kalau nggak mulai kita kebanyakan bicara, nggak ada yang berbuat. Nah kalau misalnya sudah ada terobosan Pak Bupati begitu, bupati yang lain juga ngikutin ada terobosan, akan ada feedback. Nah di situ akan belajar ada penyempurnaan, sehingga masyarakat itu kalau demanding wajar, zamannya sudah beda gitu. Nah oleh karena itu tugas teman-teman lah, Bang Yani, Pak Dokter itu untuk terus mensosialisasi, mengedukasi, sambil terus mengupgrade kapasitas kita bersama. Nah kalau Bang Hamdi sendiri seperti apa melihat 4 tahun kepemimpinan Zurohmi, dan apa kira-kira yang harus dilakukan di sisa masa jabatan ini begitu Bang? Ya Mas Ani, saya kira mereview kepemimpinan seorang gubernur ataupun presiden ya untuk masa dengan banyaknya musibah yang kita hadapi sangat sulit Pak Gub ya. Mulai dari bencana, kemudian ada pandemi, jadi makanya muncul wacana penundaan pemilu segala. Saya kira ya dari segi diskursus ya wajar lah, karena mungkin semua tidak maksimal. Tetapi apa yang kita lihat memang Pak Gub sudah minimal apa yang saya katakan, visi global itu sudah ada Mas. Misalkan Mandalika jalan ini susah. Saya nggak bisa ngebayangin ada gubernur nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Kalau kita Pak Gub ya nggak. Jadi kita ingin mengapresiasi lah teman-teman yang punya pendidikan tinggi, memegang jabatan, ini harus kita apresiasi. Ini memang banyak, semua orang ingin jadi gubernur gitu loh. Tukang bakso aja mau jadi gubernur kan. Tetapi yang punya kemampuan, punya lobby-lobby yang bagus, saya kira ini tugas punya jaringan yang kuat. Apalagi sekarang saya dengar ada juga mau dibangun sirkuit di mana itu Pak? Di Sumbawa. Sebenarnya MXGP itu kalau motor GP itu kan untuk motor cross. Motor cross ini
nature-nya beda. Nah kalau dia diadakan di Lombok ya itu conflicting of perception. Jadi nanti MotoGP-nya ngerasa kan mereka harus ada diferensiasi. Dan pengalaman yang kemarin MotoGP itu uang yang beredar di kita 606,7 miliar. Eksternalitas positifnya banyak sekali. Jadi international event itu menyebabkan bandara harus diperbaiki, kemudian jalan harus didandani, kemudian ada beautifikasi, nggak boleh ada. Jadi banyak. Nah, NTB ini kan bukan hanya Lombok, ada Sumbawa, ada Pulau Moyo segala macam. Nanti kalau ada terlampau tertinggal, nanti ada social tension. Kita sendiri yang rugi. Nah, mumpung MotoGP-nya ingin supaya MXGP-nya jangan di Lombok, ada kesempatan buat Pulau Sumbawa berbenah. Nanti kan Sumbawa, kenapa kita ada Sumbawa? Karena ada industri yang siap mendukung. Nah, nanti kalau misalnya nanti kan ada pertanyaan kapan Bima? Nah NTB itu kan rumitnya gitu. Nah nanti semua akan kita coba satu-satu, mudah-mudahan diberi kemudahan gitu sehingga betul-betul kita bangga ber-NTB ini. Dan saya kira ini Indonesia Mini. Nah kalau kita mampu managing expectation dengan Indonesia Mini ini, saya akan membuat warga NTB ini punya mimpi yang besar gitu, bukan norak gitu ya, tapi memang wajar. Karena setiap tokoh yang hadir di Jakarta, coba lihat pengurus PBHMI di pusat PMI, anak NTB udah biasa sekarang. Jadi tidak lagi melihat PB itu kepengurusan pusat itu satu hal yang mewah. Ini kan mulai. Nah, saya masih ingat dulu ketika saya memulai jadi gubernur di NTB itu nggak mudah. Karena public perception di NTB ini apa mungkin TGB itu tergantikan. Jadi karena dengan prestasi achievement beliau yang tinggi itu, mungkin nggak seorang TGB yang sukses itu ada gubernur yang bisa meneruskan. Jadi banyak yang nyinyir, banyak yang underestimate, dan kita sudah buktikan sekarang itu minimal kita mengikuti jejaknya bisa lah ternyata. Nah artinya ke depan itu banyak anak-anak NTB yang bisa. Jadi jangankan jadi gubernur, saya sangat yakin jadi presiden pun kita harus siap. Harus siap. Nah, jadi kita nggak usah khawatir bahwa nanti anak NTB itu kurang atau nggak capable. They are all capable. Tinggal dikasih waktu, dikasih kesempatan, bisa semua. Makanya menurut saya ya, kalau memang ada konvensi misalnya kesepakatan aja, gubernur NTB atau bupati di NTB itu sekali periode saja pasti menarik. Oh gitu ya. Karena semua orang tidak akan tersandera oleh banyak kepentingan. Dan kita nanti gubernur setelah NTB itu dia harus bertarung lagi di tingkat nasional. Dia jadi bupati, jadi kanalnya itu mengalir gitu. Jadi orang tidak akan jadi tokoh lokal, jago kandang sehingga tersandera harus guru yang nggak capable karena tim suksesnya jadiin, tim suksesnya harus disenangi. Enggak, saya hanya satu periode aja gitu kan. Karena menurut saya ini cara saya berkhidmat pada masyarakat. Nggak perlu cari muka buat periode berikutnya. Jadi dia betul-betul akan, karena dia dialirkan oleh satu arus besar untuk terus menjadi tokoh nasional. Nah kita ingin begitu, karena saya melihat SDM Nusa Tenggara Barat itu sangat berbakat ya. Dan teman-teman bisa melihat yang kita kirim ke luar negeri itu very talented. Dan mereka itu sangat berbakat dan menurut saya mereka akan jadi tokoh nasional, tokoh dunia bahkan sekarang itu di mana-mana. Nah, jadi itu yang membanggakan kita. Kita sudah membuktikan bahwa dengan treatment yang pas anak NTB bisa. Kira gitu Bang. Mungkin terakhir Mas Andi yang memang membangun nih Pak Gub, dua pendekatan saya kira yang sangat sulit kita kita tembus ya, termasuk pendekatan kultural ini. Jadi misalkan program Zero Waste, ini saya yakin kenapa sulit untuk berjalan, karena kalau masyarakat kita tidak punya kesadaran, tidak punya mindset untuk menjadi mengelola itu sampah misalkan, ini kan sulit sekali. Sebagus apapun program pemerintah, kalau partisipasi masyarakat tidak kuat, saya kira ini Pak Gub kelemahan kita di negara-negara berkembang. Di Barat misalkan ya, orang udah disediain ini misalkan, mereka jalan sendiri begitu. Jadi ada kesadaran. Kita memilah sampahnya masih susah. Memilah sampah aja susah. Ya termasuk program industrialisasi lah. Saya kira ini mungkin kita harapkan pemerintah ada intervensi ya, termasuk kelemahan pemerintah kita mengintervensi pasar Pak Gub. Ini ketika hasil pertanian kita
luar biasa begitu, tapi harganya selalu merugikan petani. Ini saya nggak tahu siapa yang bisa bergerak begitu loh. Kalau Malaysia kan kuat sekali pemerintah. Jadi industrialisasi itu dekat dengan pendidikan dan teknologi. Misalnya hasil pertanian, kita ingin tanamin petani buah naga. Kalau pas panen melimpah nggak ada yang beli, rusak juga. Nah tapi kalau buah itu diolah jadi jus, nah itu sebenarnya industrialisasi simpel-simpel aja. Ada proses perubahan bentuk menjadi komoditas yang punya nilai tambah lebih tinggi. Nah misalnya sekarang ikan, kalau jual ikan aja durasinya sampai siang busuk, nilai tambahnya kecil. Tapi sekarang misalnya ayam rarang bisa dikalengkan, kemudian ayam taliwang bisa dikalengkan. Nah ini sebentuk format industrialisasi yang kita pikirkan, teh kelor dikalengkan, sehingga dia tidak busuk dalam waktu yang cepat. Jadi ini yang kita maksudkan industrialisasi itu. Sate rembige sekarang bisa dikemas dengan durasi yang lebih tinggi.